Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika Setiawan, your amazing mentor di channel kesayangan Anda, Andika Setiawan Channel, di momen yang luar biasa Scale Up Ramadan. Kita akan bahas sesuatu yang amat sangat seru hari ini ya, menemani ngabuburit teman-teman, yaitu tentang insecurity. Tapi sebelum kita bahas, pastikan subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan tanda notifikasinya supaya apa? Supaya setiap ada video baru dapat banyak, kita dapat banyak AdSense. AdSense buat apa? Buat kita sama wakaf ke Masjid Muslim Billionaire di Cinangneng, Bogor. Asik? Nonton sambil sedekah. Asik kan? Sip, mantap. So, stay tune terus. Alright, sekarang kita akan bahas tentang sesuatu yang gue bisa menebak sih, karena gue juga suka merasakannya. Apalagi buat lulu yang suka labil gitu ya, suka nggak jelas gitu, terutama anda yang masih milenial nih, Gen X, Y, and Z, ya kita sebut dengan insecure. Nah, ini seru nih. Ya, insecurity, merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, merasa tidak puas, merasa tersaingi, kok kayaknya gue nggak happy ya. Nah, siapa di antara teman-teman ya di channel ini tentunya yang sering merasakan gini? Contohnya misal gini, lo lagi bisnis nih, ya, lo lagi bisnis, lalu tiba-tiba ada tim bisnis lo, ada kompetitor deh katakan, ada teman bisnis lo, yang ternyata bisnisnya kok lebih rame ya, ini lo merasa insecure, waduh kayaknya gue nggak bakat di bisnis, kayaknya itu bakatnya dia nih, ya, atau lo mulai curiga, lo mulai suzon, jangan-jangan dia pakai dukun, ya seperti itu, atau misalnya anda sedang ta'arufan, sedang dalam proses menuju ke pelaminan, lagi ta'aruf, lagi kenalan sama calon mertua katakan, terus tiba-tiba ada lelaki lain ya, ada orang lain, pihak ketiga misalnya, yang juga ternyata anda tahu dia juga dekat dengan calon yang sedang anda dekati gitu, terus anda merasa, aduh kayaknya gua kayaknya lebih cocok dia deh, aduh akhirnya anda mundur lagi. Nah, saya melihat teman-teman, banyak orang yang akhirnya hidup nggak kemana-mana dalam konteks bisnis, dalam relationship, ya dalam kita bicara membangun karir pekerjaan katakan, itu mereka banyak sekali insecure. Apalagi Anda nih yang hidup di dunia profesional, katakan, atau Anda kerja sebagai karyawan, karyawati. Ada anak baru yang terlihat lebih jago, yang memang terbukti lebih jago, lebih rapi, terus dia lebih dekat dengan atasan Anda, and then you start to feel so insecure. You merasa, aduh kayaknya gue bentar lagi, atau dia nyusul karir gue nih, and then lu nggak produktif, and then hidup lu nggak kemana-mana kalau seperti itu. Sering nggak merasa begitu? Nah, itu ada sebuah penyakit yang gue sebut dengan insecure. Ketika lo merasa tidak nyaman, ketika lo merasa tidak tenang, ketika lo tidak bahagia, merasa tersaingi oleh orang-orang atau pihak-pihak di luar diri lo. Termasuk insecure terhadap, waduh ini COVID-19 kira-kira bakal selesai kapan ya? Oh, jangan-jangan ada COVID-20, 21, 22, 23, terus aja. Lo feel insecure, so come on guys. Kapan lo akan merasa secure, lo merasa nyaman, merasa aman, sehingga lo bisa lakukan sesuatu yang produktif? Nggak bisa kalau selama lo melakukan hidup, selama lo bernafas maksud gua, lo masih insecure. So, pertanyaan berikutnya gimana? Oke, coach, gue pengen nggak insecure. Gue pengen secure dalam hidup gue. Terus gimana caranya? Oke, satu, catat guys. Ya, satu, lo harus stop blaming yourself. Jadi, stop blaming yourself atau orang lain ya, atau other people. Jadi kebanyakan dari kita itu merasa insecure karena lo merasa diri lo tuh bego, lo merasa diri lo salah, lo selalu setiap ada kejadian yang tidak mengenakan, kejadian yang tidak menguntungkan, lo menyalahkan diri lo. Mengevaluasi diri boleh daripada menyalahkan orang lain, tapi ketika lo menyalahkan, oh nih gara-gara gue bego nih, itu you will feel always insecure. Ya, dan menyalahkan orang lain juga sama sebenarnya. Kenapa? Karena begitu lo menyalahkan orang lain, secara pikiran bawah sadar sebenarnya lo memulai insecure. Kenapa? Karena oh ya, lo kayak pengen men-stop dia, lo pengen menghentikan dia berkembang. Nah, ya, mengcoaching orang, ngasih masukan, mengkritik, membangun berbeda dengan blaming other people. Oke, so yang pertama adalah stop blaming other people and stop blaming yourself, of course. Yang kedua, Anda harus memilih lingkungan. Ya, Anda harus memilih lingkungan yang bagus.
Sekarang gini, kalau Anda ada di lingkungan atau Anda follow orang-orang yang memang sukanya pamer misalnya, ya, OOTD, outfit, baju 1 miliar cek gitu kan, sorban 100 juta cek misalnya gitu kan, ya, akhirnya Anda tidak akan feel secure ketika hidup di dunia seperti itu. Ya, kenapa? Karena yang ketiga, Anda akan selalu membanding-bandingkan Anda dengan diri orang lain. Nah, jadi ya kalau kita bicara lingkungan yang nggak bagus, kita harus menghindari lingkungan yang nggak bagus, yang pamer-pameran begitu, harus mencari lingkungan yang bagus yang saling support dengan kondisi Anda. Kenapa kita seperti itu? Karena saya ingin Anda stop comparing, ya. Saya pengen Anda stop compare, membandingkan diri Anda dengan orang lain, stop compare with others. Kalau Anda senantiasa membanding-bandingkan Anda dengan orang lain, Anda selamanya akan feel insecure. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Anda unik, istimewa. Lu punya kelebihan, lu juga punya kekurangan. Gue punya kelebihan, gue juga punya kekurangan. Ya, sama. Ya, nah kalau kita selalu fokus kepada, kelebihan orang lain dan kita akhirnya merasa terintimidasi, ya itu mulai Anda feel insecure. Dan ketika Anda feel insecure, emosi negatif muncul, pikiran bawah sadar Anda, energi dalam diri Anda akan low energy. Dan kalau Anda low energy, hidup Anda tidak akan produktif. Ya, sip, seperti itu. Yang keempat, saya pengen Anda fokus kepada, Anda pernah nonton video tentang SWOT ya, strength, weakness, opportunity, threat, kekuatan, kekurangan, kelemahan Anda, peluang Anda apa, ancamannya apa ketika Anda melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Nah, saya pengen Anda fokus kepada strength, fokus on your strength, ya, fokus kepada kekuatan Anda. Anda sekarang harus ketahui dulu apa sih kira-kira ya yang Anda miliki yang orang lain nggak miliki. Apa yang Anda suka lakukan, apa yang Anda sangat enjoy kalau Anda lakukan, ya. Apa yang kira-kira orang bisa melihat bahwa Anda itu jago melakukan itu, ya. Cari itu, cari kekuatan tersebut. Bahkan seringkali Anda sampai lupa makan mungkin, ya, lupa sholat jangan ya, dosa, lupa makan, lupa tidur gitu ya. Saking Anda semangatnya menjalankan itu. Kenapa? Karena you know your strength, you tahu kekuatan lu apa. Ya, jadi pertama apa tadi? Stop blaming, stop salahkan orang lain. Yang kedua, lingkungan bagus lu harus miliki, and then stop compare with others. Yang keempat, lu harus fokus kepada strength lu. Ya, dan yang kelima, lu harus ingat bahwa lu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau lu nggak tenang, artinya kan lu nggak yakin bahwa Allah itu maha memberikan ketenangan. Allah menggenggam jiwa-jiwa lu. Allah memiliki skenario kehidupan. Alright, so focus on yourself and don't forget kalau lu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar yang bisa membuat lu secure. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mensecure, akan mengamankan para penghafal Quran. Setuju nggak? Yes, karena Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi, akan mengamankan, akan mensecure Al-Quran itu sendiri. Nah, siapa yang akan mensecure itu? Mereka para penghafal Quran. Dan mereka para penghafal Quran itu mereka harus punya sebuah mushaf, sebuah Quran yang dia baca setiap hari untuk agar dia bisa menghafal Quran dengan baik. Atau bukan hanya penghafal Quran deh. Kita orang-orang yang senantiasa membaca Quran belum saya menghafalnya, mereka adalah orang-orang yang menjaga, melindungi, mensecurekan Quran yang mana itulah kitab suci kita. Nah, pengen nggak teman-teman ya kita membagikan Quran, kita apa ya istilah kata kita sidak gitu ya, kita sweeping masjid-masjid yang Qurannya sudah pada lapuk kita gantikan. Nah, kita punya gerakan berbagi Quran. Kalau mau ikutan langsung aja ya klik link di bawah ini ada di kolom deskripsi. Cuma 100.000 kok per Quran ya, dan pahalanya mengalir terus guys di setiap masjid yang mereka baca. Wow ya. Kita ketemu lagi besok di channel yang sama, Scale Up Ramadan. Saya Andika, stay tune, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.